Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-jilsah al-mubarakah ma'al masyayikh al-kiram wat talibat. Asa yakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fihi maktuban fi safahati hasanatina yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu muqaddimah muhadarah yang saya hafal sejak sanawiyah dulu, karena judulnya muhadarah ammah. Saya termasuk santri yang kalau muhadarah cabut pernah juga, lari pernah juga. Waktu sama-sama kuliah di Maroko dengan Ustadz Husnul Amal Mas'ud Abdullah. Nama beliau saya hafal 4, Husnul Amal Mas'ud Abdullah. Karena ketika itu memang mendaftar di Azhar nama mesti rubai, nama mesti 4. Sampai sekarang dikasih kertas saya lihat tinggal 3 lagi, Husnul Amal Mas'ud, tapi belakang sudah Kiai Haji. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan umum Yayasan At-Taqwa Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA. Beliau sudah selesai di Al-Azhar pada tahun 1978. 78 ketika itu saya umur 1 tahun. Hari ini diminta untuk menyampaikan kuliah umum muhadarah ammah di depan beliau. Tentu tidak mampu, tentu tidak sanggup. Jadi beliau katakan supaya di depan, saya bilang di samping saja. Soalnya kalau di depan terasa kita dilihat dari belakang. Yang sama-sama kita hormati Ibunda Ustazah Hajah Atiqah Nur Ali MA, kemudian Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra Bapak Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud LC MA. Seingat saya beliau tidak MA tapi DESA, karena ijazah kami sama. Hanya saja memang ketika pulang ke Indonesia saya sendiri pun tidak menulis DESA, saya tulis MA. Karena ketika ditulis DESA kata teman-teman, masa jauh-jauh sekolah lama-lama pulang-pulang jadi kampung. Saya ulang-balik kalau ditanya apa itu DESA, saya katakan DESA itu artinya Diplom Etude Superior Approfondi. Bahasa Arabnya Diplom Dirasat Olia Al-Mu'ammakah, Diplom Dirasat Olia program magister, Mu'ammakah pendalaman spesialisasi di bidang. Ketika itu ada seorang raja bernama Hasan II. Hasan II punya ayah namanya Muhammad V. Muhammad V punya anak ya Hasan II. Hasan II punya anak Muhammad VI. Jadi yang sekarang mau siap-siap jadi raja ini Muhammad VI. Muhammad VI punya anak Hasan II. Hasan II punya ayah, Muhammad VI punya ayah Hasan II. Hasan II punya ayah Muhammad V. Dan sanadnya ditulis di tiang di masjid paling besar, cantik, indah di tepi laut Samudra Atlantik. Masjid itu bernama Masjid Hasan II. Dan Hasan II juga membangun sebuah lembaga namanya Dar Al-Hadis Al-Hasaniyah, karena di situ diambil nama Raja Hasan. Dan Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud Abdullah adalah salah satu alumni dari Darul Hadis Al-Hasaniyah yang dibangun pada tahun 1964. Ini kedatangan saya yang dijadwalkan ketiga ke At-Taqwa. Kedatangan yang pertama batal karena pilpres. Kedatangan yang kedua batal karena Covid. Kedatangan yang ketiga hampir batal. Lalu kemudian saya dapat WhatsApp dari Ustadz Husnul Amal. Di situ dia tulis,
ujahiz laka aksar min alfi banat, sudah siap menyambut kamu lebih dari 1000 orang anak perempuan. Nah, akhirnya saya datang, dan begitu datang tidak ada satupun kelihatan wajahnya karena ditutup oleh masker. Begitulah Islam menjaga perempuan. Perempuan dijaga, jangankan sehelai rambutnya, wajahnya pun ditutup, karena memang ayat itu ketika turun, ya ayyuhan nabi, wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kalau mau memanggil Nabi Adam, dia panggil nama, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah kalau memanggil Nabi Musa, dia panggil nama, ya Musa inni istafaituka 'alan nas. Allah kalau memanggil Nabi Yahya, dia panggil nama, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Tapi ketika Allah memanggil nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak panggil namanya. Allah manakala dia panggil Nabi, dia panggil gelarnya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Dalam ayat lain, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Begitulah Allah SWT mengajarkan kita. Maka kita pun tidak memanggil namanya, tapi sebelum namanya kita sebut gelar kebesarannya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menurunkan kudungnya. Yang ketika itu mereka pakai kerudung juga, tapi saat mereka pakai kerudung itu lehernya terbuka. Maka ketika turun ayat ini, yang sebelumnya hanya ke kepala, leher terbuka, tutup. Lalu kemudian pakaiannya ketika itu betisnya kelihatan, tutup. Maka dari wajah sampai ke ujung kaki tertutup. Begitulah Allah Ta'ala menjaga generasi umat ini. Maka di pesantren At-Taqwa Bekasi, nanti saya akan pulang hari Ahad ke Pekanbaru Riau, Pulau Sumatera. Ditanya orang, dari mana Ustaz Somad? Dari At-Taqwa Bekasi. Apa yang kau lihat di sana? Biji-biji mata manusia saja. Begitulah anak-anak kami terjaga, begitulah perempuan dipelihara dan terjaga. Hari ini sekarang banyak orang kalau mau beli buah, dia mau buah yang ditutup plastik. Kalau beli apel, apel yang ditutup plastik. Kalau mau beli anggur, anggur yang ditutup plastik. Kalau mau beli buah pir, pir yang ditutup plastik. Karena memang buah yang tertutuplah yang terpelihara, yang terjaga dari bakteri dan segala macamnya. Kalau mau beli beras, beras yang dibungkus dengan goni plastik, tertulis di luar, jangan digancu. Kalau mau beli makanan, makanan yang tertutup dalam plastik, makanannya di dalam etalase, etalasenya dikunci. Etalasenya di dalam ruko, di dalam toko, tokonya dikunci. Di dalam mall, mallnya ditutup juga. Di dalam komplek dijaga oleh security. Security memegang kunci, kuncinya hilang. Sampai begitulah orang menjaga benda. Benda yang akan hilang, yang tidak bermakna, yang tidak ada kedudukannya, begitu mereka menjaganya. Buah-buahan yang hanya dimakan, begitu mereka memeliharanya. Tapi makhluk yang paling dimuliakan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tidak ditutup. Hari ini dunia membuktikan bahwa kalau mau terjaga, terpelihara, mesti ditutup. 3M, M3, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Apa makna pakai masker? Tertutup. Kenapa kita mesti menutup mulut? Kenapa kita mesti menutup hidung? Karena virus COVID tidak masuk lewat lubang telinga. Dia masuk mana? Boleh telinga boleh dibuka. Ustaz Somad, ini sedang musim COVID, kenapa Ustaz berani menyampaikan muhadarah ammah? Sudah ada izinnya.
Saya di mana-mana kalau tidak ada izinnya tidak berani menyampaikan ceramah, kultum, khutbah, mesti ada izin. Kalau tidak ada izin bisa dipidana sekarang. Bayangkan. Jadi poin yang pertama yang diajarkan Islam adalah menutup. Hari ini dibuktikan yang selama ini terbuka tertutup. Mulut dengan hidung di mana-mana tertutup. Mau orang percaya kepada Allah atau tidak percaya kepada Allah, hari ini tetap dia tutup. Jadi kalau ada orang ateis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis aliran yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan. Mana Tuhan itu? Tuhan tidak kelihatan, Tuhan tidak nampak. Saya hanya percaya kepada sesuatu yang saya lihat, yang saya sentuh, yang saya pandang, yang bisa dipegang. Itulah yang nampak, itulah Tuhan. Oke, kalau gitu ente jangan pakai masker, pergi masuk sana ke tempat orang kena COVID. Mana COVID itu? COVID tidak kelihatan. Itu COVID yang gambarnya banyak di baliho-baliho, itu sudah diperbesar dengan mikroskop berapa ratus ribu kali. Diperbesar. Awalnya COVID tidak kelihatan, lalu kemudian nampak seperti satu titik. Saya dikirimi gambar di WhatsApp, inilah perjalanan COVID. Tidak kelihatan, kelihatan seperti satu titik, kelihatan lebih besar, kelihatan. Ujung-ujungnya gambar terakhir, gambar rambutan. Bahwa Allah Ta'ala ingin menunjukkan, hei kamu yang hidup di zaman super canggih, yang tidak percaya kepada yang tidak terlihat oleh mata, hari ini kenapa kau percaya? Kalau engkau tidak mau menutup auratmu karena tidak percaya kepada Allah yang tidak terlihat oleh mata, hari ini kau mau menutup mulut dan hidungmu hanya karena takut virus COVID yang tidak terlihat juga oleh matamu. Maka logika berpikirmu di mana? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Kenapa tidak kau gunakan akal pikiranmu? Nanti ada manusia-manusia di akhirat, di akhir zaman, yang tidak pernah menggunakan akalnya. Nama tempatnya khusus dibuat Allah di akhirat. Nama tempatnya adalah lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'qilu, andai kami mau berpikir, kami pasti tidak akan masuk ke dalam ini. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Ada tempat khusus untuk mereka yang tidak mau berpikir. Tempat itu bernama sa'ir. Tradisi orang Melayu, kalau ada pantun itu mesti dijawab. Tadi pantunnya berapa kali? Ustadz belum jawab pantun. Ini kalau diupload ini, nanti orang komen, katanya orang Melayu kok nggak dijawab. Anak raja memakai katun, katun dipakai di kayu arah. Saya tidak menjawab pantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Nah, ceramah setelah COVID ini agak sulit, agak berat. Yang pertama, izinnya berat. Yang ini andai orang Bekasi tahu, oh ini ramai sekali. Yang pertama izin. Yang kedua, kita sebagai orang yang menyampaikan, kita perlu juga respon orang. Perlu juga kita melihat manusia itu, wajahnya, apakah dia ketawa atau senyum. Sejak ada COVID ini kita nggak tahu entah dia senyum, entah ketawa atau tiba-tiba kedengaran aja suara kiki. Sama lah seperti kita menjenguk orang di rumah sakit, ruang ICU. Ngobrol kita dengan orang sakit, yang sakitnya biasa saja. Apa kabar Bapak? Sudah tahu saya di rumah sakit, kok kamu nanya? Kata dia. Ya saya cuma bercanda Pak. Ada responnya. Tapi kalau di ruang ICU mana ada respon? Nggak ada respon. Tertulis di atas not responding. Tidak ada respon. Jadi jangan sampai kita menjadi makhluk yang tidak merespon Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, kenapa Ustaz sebut anak? Anak saya nggak ada perempuan. Saya punya adik laki-laki, ada anaknya perempuan. Anak perempuannya itu keponakan saya dan saya anggap sebagai anak saya. Maka saya katakan ke adik saya,
keponakanku ini aku tidak sanggup menjaganya, aku tidak sanggup menasehatinya, dan aku adalah sebagai walinya. Kalau meninggal ayahnya, meninggal adiknya yang laki-laki, akulah walinya. Aku bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku punya hak bukan hanya sebagai walinya saat akan menikahkannya di kantor KUA. Aku nikahkan engkau dengan mahar seperempat alat sholat dan beberapa koper emas serta berlian tunai, bukan. Tapi aku juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mesti merespon ayat Al-Quran, merespon hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang menjaga aurat, menutup dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian didaftarkan di pesantren At-Taqwa Bekasi, jangan pernah terlintas di pikiran kalian, mana tahu nanti sore-sore duduk di bawah pohon beringin, jangan-jangan aku ini anak adopsi, jangan-jangan aku ini aslinya namaku bukan Fatimah binti Ahmad, tapi Fatimah binti Kardus, karena aku dulu ditemukan oleh ayah angkatku di depan toko yang dibuang. Bukan, justru karena mereka sayanglah kepada kalian, karena mereka takut dituntut di hadapan Allah. Mereka ingin kalian menutup aurat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, maka diserahkannya ke pesantren At-Taqwa Bekasi. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang aku berikan dulu kepadamu, la tus'alunna, nun di ujung itu nun taukid, diperkuat lagi dengan lam di pangkal. La tus'alunna, la in syakartum la azidanna, la aqtulanna la azidanna, la tus'alunna, dua kali penekanan. Kamu sungguh pasti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai para ayah, hai para wali, hai para paman yang kau biarkan anakmu, keponakanmu tidak menutup aurat dan engkau tidak sanggup berkata tidak. Untuk yang lain kau sanggup berkata tidak. Say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Say no to sakau. Tapi untuk anak perempuanmu kau tak mampu berkata tidak. Datang sore-sore pacarnya menjemput, antingnya 13, karena dia anak pang, tidak ada sopan santunnya berkata assalamualaikum, nggak ada. Begitu datang, coba kalau dia anak pesantren, assalamualaikum bapak, sehat? Enggak, hai guys. Tapi begitu anakmu di pesantren kau selamat. Kebetulan saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran, satu kamar dengan Bapak Dr. Fulan, nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik, karena ini video saya di At-Taqwa ini akan direkam dan diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya satu kamar dengan Bapak Dr. Fulan, lalu dia bercerita, saya pusing Ustadz Somad. Pusing kenapa Pak Dokter? Anak saya sekarang sekolah, saya khawatir kalau dia dibawa teman pacarnya cabut pergi ke mall, dari rumah dia pakai jilbab panjang, di tengah jalan jilbabnya dicopot masuk ke tas, minumannya disuntik dari bawah, diisi obat penenang, lalu dia minum, lalu dia tertidur, macam-macam terjadi Ustadz. Saya khawatir, saya cemas, saya takut, saya ngeri, saya galau, saya susah. Kalau sudah susah, macam-macam naik, asam lambung, asam urat, saya ngeri Pak Ustadz. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah tenang Ustadz. Pak Dokter, tenang kenapa? Anak saya sudah di pesantren, saya pun tenang. Hai ayah, hai ibu, hai paman, hai adik, hai para wali, kalau kau mau tenang, masukkan anakmu ke pesantren At-Taqwa Bekasi.